Kalau orang tidak mau berdamai, itu hak orang. Kenapa lu tanya? Pemirsa Intens Investigasi, keputusan Wardatina Mawa untuk menolak upaya perdamaian dari Insanul Fahmi dan tetap akan gugat cerai suaminya itu terus menjadi sorotan publik. Sikap tegas tersebut disampaikannya setelah berbagai spekulasi beredar mengenai kemungkinan keduanya kembali rujuk. Namun yang ada, Wardatina Mawa tetap konsisten dengan keputusannya dari awal, yaitu ingin berpisah dari Insanul Fahmi. Mengetahui hal tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut memberikan tanggapannya. Benarkah menurut Hotman Paris, jika Wardatina Mawa tidak mau damai dan tetap akan mengugat cerai Insanul Fahmi adalah haknya dan tidak ada yang bisa mempengaruhinya? Sedangkan terkait Inara Rusli yang melaporkan Virgon ke Komnas Perlindungan Anak, Hotman Paris juga menyebut jika hak asuh anak sudah jatuh ke tangan Inara Rusli, maka tindakan Virgon yang mengambil alih bisa dikatakan melawan hukum. Lantas, benarkah hak asuh anak akan kembali jatuh ke tangan Inara Rusli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah keinginan Insanul Fahmi yang mau berdamai dan ingin kembali kepada Wardatina Mawa, namun dengan tegas istri sahnya itu menolak berdamai dan tetap akan menceraikan Insanul Fahmi. Mengetahui hal tersebut, Hotman Paris pun memberikan tanggapannya. Menurut Hotman Paris, jika Wardatina Mawa sudah mengambil keputusan seperti itu, maka itu adalah haknya. Dan untuk urusan ini tidak ada hubungannya dengan Inara Rusli. Kalau Insanul Fahmi mau berdamai dengan istri sahnya, maka beginilah ungkapan Hotman Paris Hutapea tersebut. Kalau orang tidak mau berdamai, itu hak orang. Kenapa lu tanya? Bagaimana? Gua nggak bisa komen itu. Tergantung maunya orang. Kalau dia mau rujuk, mau kembali, itu nggak ada. Itu nanya pendapat gua. Nggak ada kalau mereka berdamai, seorang suami berdamai dengan istri, itu urusan dia. Nggak ada kaitannya dengan istri kedua. Nggak ada dong, dia melarang bahwa mereka rujuk kembali, tapi si istri yang sah tidak mau berdamai, itu hanya. Hotman Paris kemudian juga menanggapi terkait pengaduan Inara Rusli terhadap Virgon ke Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak akan menjadi penengah dan memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak demi kepentingan terbaik buat ketiga anak mereka. Sejak Inara berkasus, Virgon memang langsung mengambil anak-anaknya yang saat itu tinggal bersama Inara Rusli karena hak asuh memang jatuh ke tangan mantan istrinya itu. Anak yang diambil alih Virgon ini pun ditanggapi Hotman Paris sebagai tindakan melawan hukum dan pengadilan karena jelas-jelas hak asuh anak sudah jatuh ke tangan Inara Rusli. Hanya saja disayangkan, posisi Inara Rusli juga jadi salah satu contoh lemahnya sistem hukum di Indonesia karena tidak ada konsekuensi hukum yang pasti jika ayah dari sang anak merebut hak asuh anak. Begini tanggapan hukum Hotman Paris saat ditemui tim Intens Investigasi kemarin. Kalau memang hak asuh sudah ada, ya, hak asuh sudah ada, itulah kelemahan hukum kita. Itu tidak diatur apa sanksinya kalau seorang anak mengambil. Itu tidak diatur. Itu apakah itu pidana atau tidak masih menjadi pertanyaan juga. Ya karena Komnas Perlindungan Hak tidak berwenang untuk menjatuhkan saksi. Kalau memang si suami itu, kalau memang si istri sudah punya hak asuh, secara hukum perdata dia berhak. Tapi kalau si suami ngambil, ya sanksinya apa itu tidak diatur dalam undang-undang. Itu kan Virgon beralasan mengambil itu karena Inara sedang bermasalah. Nah itu bukan alasan. Sebelumnya, Wardatina Mawa menjelaskan bahwa
Insanul Fahmi terus menghubungi dirinya via chat, namun ia tak mau membalasnya. Ditemui awak media kemarin, Wardah Tinamawa juga mengaku tidak melihat postingan-postingan Insanul Fahmi dan tetap menggugat cerai Insanul Fahmi dan menyerahkan semua proses hukum kepada penyidik. Ibu satu anak ini juga menyebut bahwa Inara Rusli belum pernah minta maaf, namun ia akan berusaha memaafkan. Selain itu, ia juga mempertanyakan bagaimana Insanul Fahmi minta maaf, karena menurutnya tidak sesuai dengan keinginannya dan di hadapan awak media, bukan di akun media sosial pribadinya. Dia ngechatin terus, tapi aku mohon maaf aku nggak balas. Oh iya, aku nggak lihat sih. Yang berita baru itu juga banyak yang nge-tag itu. Hasilnya, maksudnya jawaban dari semuanya tetap sama tekad aku kan udah bulat dari awal. Kalau untuk kasus ini, insya Allah aku serahin aja ke penyidik semuanya. Terus ya tetap aku bilang aku bakalan proses gugat cerai. Sampai tadi kita mau minta maaf kan, obat pramuka ini akan memaafkan kita. Ya berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya. Pasti hambanya juga insya Allah bisa memaafkan. maafin tetap proses jalan. Betul. IF minta maafnya kemana dia? Di sosmed. Oh, karena kan kemarin aku bilangnya pas mediasi di masuk media. Gak berani. Panggil aja lah ke sana, datengin lah. Sebelumnya juga, Insanul Fahmi ditemani dengan kuasa hukumnya menyebut sudah ikhlas jika digugat cerai Wardah Tinamawa mengingat kliennya sudah minta maaf dan memenuhi semua syarat dari Wardah Tinamawa. Insanul Fahmi juga menyebut bingung karena merasa digantung oleh istri sahnya itu. Sementara itu, terkait komunikasi Insanul Fahmi dan Inara Rusli, menurut kuasa hukumnya saat ini keduanya masih berjalan baik dan saling support. Intinya yang penting kita udah berusaha sebaik mungkin, kita udah ikhtiar sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dan ini juga udah terlalu lama, berlarut-larut. Kita hargai jalan hidup setiap orang ya, pilihan setiap orang. Yang penting kita udah sudah berusaha dan aku udah di titik ikhlas juga sih mau ke depan. Iya, kalau dari pihak Inara tentunya Insanul masih berhubungan baik ya, karena dia nggak benci terhadap yang namanya permusuhan. Karena Insanul pengen semua juga baik-baik aja gitu, walaupun sudah tidak ada hubungan, walaupun bagaimana nanti seperti apa, walaupun seperti itu kedepannya seperti apa juga Insanul bilang harus tetap baik gitu kan. Nah itu yang dikedepankan oleh Insanul. Tapi saya rasa sih ini juga segala apa yang sekarang berjalan, Insanul masih komunikasi baik, masih saling support aja ya Insanul. Jadi masih support, masih berjalan supportnya. Kamu untuk ngobrol tabayun, kita maunya apa, pihak sini mau apa, ke sana mau apa, ayo gitu. Cuma ini kan nggak ada, sengaja digantung apa gimana Bang? Insanul sudah merendahkan dirinya serendahnya, sudah minta maaf, sudah mau ngobrol sama Mawa seperti apa sih ke depannya kan gitu. Mau apa sih, atau mau ada yang diomongin atau ada syarat-syarat tertentu, tentunya ini belum ada sampai sekarang. Jadi Insanul tadi udah cerita sama saya, dia ikhlas dengan apapun dia yang disampaikan Mawa. Kalau memang terjadi Mawa mau gugat cerai pun itu juga sudah Insanul juga sudah pada titik itu gitu kan. Selanjutnya, di tengah perjuangan Insanul Fahmi yang ingin damai dengan Wardah Tinamawa, Inara Rusli saat ini sedang fokus kepada masalah hak asuh anak yang kini sedang ada di tangan Virgon Lantas. Benarkah pihak Inara Rusli meminta kepada Virgon agar anaknya segera dikembalikan? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang
road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sementara kasus Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi masih terus berlanjut, maka drama Inara Rusli dengan Virgon juga makin memanas. Keduanya kini sama-sama sedang berjuang agar hak asuh ketiga anak mereka bisa jatuh ke tangan mereka masing-masing, bukan lagi sesuai keputusan pengadilan yang menyatakan secara hukum hak asuh anak jatuh ke tangan Inara Rusli, mengingat usai anak-anak yang masih di bawah 12 tahun. Karena itulah, Inara Rusli mendatangi Komnas Perlindungan Anak agar bisa anak-anaknya kembali lagi dalam pelukannya. Inara Rusli melalui kuasa hukumnya, Lecumanan, juga menjelaskan alasan dirinya mengadukan Virgon ke Komnas Perlindungan Anak. Menurutnya, kliennya sudah berusaha keras beberapa kali menjemput anak-anaknya yang sudah 2 bulan tinggal bersama Virgon, namun tidak berhasil. Lecumanan juga menyebut bahwa komunikasi Inara Rusli ke anak-anaknya dipersulit oleh Virgon. Ya, artinya gini. Saya tanggapan dari sisi saya selaku kuasa hukum dari Inara Rusli ya. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan, ya, klien saya telah membuat suatu pengaduan. Oke, pengaduan itu dilaporkan di Komnas Anak. Terkait apa? Terkait begitu sulitnya akses. Pertama, mau ketemu anak susah, mau berbicara sama anak susah, ya, kemudian mau bawa anak pulang udah susah sedunia lah kalau itu, ya, udah nggak terhitung lagi sulitnya seperti apa. Nah, artinya 3 faktor itu yang kemudian mendorong klien saya untuk mengadukan suatu perilaku apa? Perilaku yang tidak layak. Sekarang kami mau lihat dilarang, kami mau video call dilarang. Ya, kami mau bawa pulang sama sekali langsung tidak direspon telepon daripada klien saya. Nah, ini jelas dugaan kami ada pelanggaran perilaku, yang mana terhadap perilaku tersebut yang kami duga tidak tepat itu, tidak baik itu, atau berperilaku buruk itu kami laporkan ke Komnas Anak. Lecumanan juga memberikan ultimatum kepada Virgon agar mengembalikan anak-anaknya ke Inara Rusli dalam waktu 5 hari sejak kedatangan Virgon ke Komnas Perlindungan Anak untuk memberikan klarifikasinya pada 10 Februari 2026 lalu. Ditegaskannya agar Virgon dengan sukarela mengembalikan anak-anak ke Inara Rusli yang memang secara hukum hak asuh anak jatuh ke tangannya. Namun, jika Virgon tak memenuhi keinginan tersebut, maka pihak Inara Rusli akan melaporkan ke polisi dan bisa terkena ancaman 7 tahun penjara. Kau kembalikan anak itu secara sukarela. Waktu kau ambil, kami sukarela kasih kau. Sekarang waktu kami mau ambil, kau tolong kembalikan secara sukarela. Jangan kau main-main, ya, jangan kau tunda-tunda. Ya, laporan polisi pasal 330. Suap lama, ancaman 7 tahun penjara. Ya, saya sudah prepare ini. Ingat itu, saya sudah prepare. Tinggal saya diskusi sama Inara. Ya, jadi saya minta kamu hormati putusan, ya, karena kamu pihak yang kalah, kamu hormati putusan, kemudian kamu laksanakan putusan. Saya kasih waktu maksimal 5 hari, ya, maksimal 5 hari dari tanggal yang saya sampaikan ini, maksimal 5 hari. Saya minta anak-anak itu secara sukarela kau kembalikan, karena klien saya lebih sakit rasanya. 9 bulan kok anak itu dikandung. Selanjutnya, masalah hak asuh anak dengan Virgon belum kelar, Inara Rusli juga mesti menghadapi masalahnya dengan Insanul Fahmi. Lantas, benarkah Inara Rusli siap dilepas oleh Insanul Fahmi jika suami sirinya itu benar-benar kembali kepada istri sahnya, Wardah Tinamawa? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya.
Terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Belum lama ini, pihak Inara Rusli melalui kuasa hukumnya terang-terangan menyebut bahwa rumah tangga Inara Rusli dan Insanul Fahmi saat ini tidak sebagus ketika di awal pernikahan. Menurut kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthni, dalam konferensi pers kemarin, Inara Rusli dan Insanul Fahmi kini jarang terlihat berdua dan tidak seharmonis di awal rumah tangga mereka sejak di bulan Desember lalu. Kuasa hukumnya juga merasakan ada jarak antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Namun, ia juga masih belum mengetahui kebenaran tersebut karena melihat dari luarnya saja. Ya, update saat ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa seperti itu. Ya kan, mereka karena suami istri yang sudah punya buku nikah. Jadi wajar-wajar aja mereka memang sampai saat ini masih suami istri. Terhadap Inara, ya mungkin hubungannya tidak sebagus sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Mereka juga jarang mereka juga, terlihat berdua. Kami pun sering berkunjung ketemu, ya kan, di luar. Itu juga Inara juga tidak ada pendampingan dari Insanul, gitu loh. Kalau kita melihat bahwa sudah mulai ada jarak. Tapi apakah itu benar atau tidaknya hanya mereka lah yang tahu seperti itu. Karena kami melihatnya sih arahnya seperti itu. Yang kalau kita bicara November, awal-awal Desember, kan seperti itu. Sudah mulai, apalagi masuk Januari, saya melihatnya mereka berjalan sendiri-sendiri, seperti itu. Meski Insanul Fahmi sudah memilih ingin kembali ke dalam pelukan istri sahnya, namun belum diketahui akan berhasil atau tidak. Karena itu, pihak Inara Rusli juga masih terus mengusahakan restoratif justice atau damai dengan Wardatina Mawa. Bahkan jika upaya damai di Polda Metro Jaya gagal, kuasa hukum Inara Rusli akan mengupayakan dengan cara lain, yaitu dilakukan di luar Polda Metro Jaya. Ditegaskan kuasa hukum Inara Rusli bahwa damai akan terwujud mengingat Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi adalah pasangan suami istri. Meski begitu, Inara Rusli juga siap jika harus dihadapi dengan putusan yang berat. Maka seperti inilah ungkapan kuasa hukum Inara Rusli. Jadi sampai kapanpun RJ itu tetap kita upayakan. Artinya gini, RJ itu adalah kita ajukan di Polda. Tetapi kan kita bisa mengupayakan perdamaian di luar Polda sendiri. Ya kan, itu kami yakin insya Allah memang perdamaian itu akan terwujud. Karena kita kembali bahwa ini mereka adalah suami istri. Gitu. Saya yakin itu ada jalan keluarnya. Pada prinsipnya mereka siap. Walaupun memang yang ditekankan adalah prioritas adalah kita bisa berdamai, ya kan? Kenapa? Karena ini menjadi presiden buruk. Apa yang menjadi presiden buruk? Ini adalah antar suami istri. Yang satu istri sahnya pertama, yang satu istri sirinya kedua. Sama-sama lingkup suami istri semua. Dan di dalam ini ya presidennya buruknya apa? Ini akan menjadi kenang-kenangan kalau memang ini akhirnya sampai dengan ke tingkatan hukuman, putusan pengadilan, nanti menghukum sekian tahun, ya kan? Ini sampai kapanpun, dan ini mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak, bahwa ini ya buruk lah, akan menjadi buruk seperti itu. Karena ini suami istri, dan dia harus siap Inara dengan kondisi yang ada. Karena ya biar gimana pun Insanul masih punya istri sahnya yang adalah Mawa. Kalau memang dia mau kembali, itu haknya dia untuk kembali. Gitu. Jadi intinya Inara pun siap. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen